Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu. Hari ini kita akan membahas dengan tema politik yang berjudul meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam menolak politik uang saat pemilihan kepala daerah. Saya Tiara Rosalia sebagai pembawa acara bersama narasumber saya yang hadir di sebelah saya. Halo, aku Cindy Wulandasari. Hari ini akan menjadi narasumber podcast hari ini. Apa kabar Kak? Baik, kakak sendiri gimana Kak? Alhamdulillah baik juga. Kakak dari mana nih? Aku dari Tangerang sih langsung. Jauh ya ke sini. Terkait hari ini pembahasannya bisa dibilang agak sensitif ya. Iya banget sih. Terkait serangan Fajar. Baik, saya mulai pertanyaannya. Apa itu politik uang? Politik uang atau biasa dibilang sama orang-orang sekitar money politik yang kita kenal. Serangan Fajar ya, biasanya kita kenal tuh kegiatan memberikan uang gitu untuk memilih suara caleg yang akan dikandidatkan gitu ya. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jelas-jelas ilegal ya, karena seolah-olah kita memaksa, ayo pilih gue gitu ya. Nah, terkait money politik ini sebenarnya ternyata di Indonesia bukan mungkin sebagian orang ada yang bilang ini kebudayaan nih, kayak udah dari dulu jadi bisa dibilang oh ini mah emang udah dari dulu ada gitu, padahal ternyata itu money politik itu masih baru-baru banget ada di Indonesia gitu. Menurut sejarah setelah reformasi tahun 2004 itu caleg-caleg mungkin saling mencari cara buat gimana nih biar suara kita lebih banyak. Ternyata money politik ini merupakan salah satu cara termudah mungkin ya, jadi adalah gitu money politik di Indonesia gitu. Oke, kalau itu lanjut pertanyaan kedua. Mengapa penting untuk menolak politik uang? Penting banget karena balik lagi tadi money politik itu kegiatan yang ilegal ya, karena bakal ngerusak integritas masyarakat itu sendiri gitu, dimana masyarakat bakal mikir adanya transaksi, selalu mikir transaksional gitu, dimana selalu mikir nanti jangan pilih caleg ini karena kita gak dikasih duit gitu ya, pasti kan kayak gitu sih. Terus dampak negatif dari politik uang terhadap demokrasi dan kesejahteraan masyarakat itu kayak gimana Pak? Dampak negatifnya pasti pertama adanya korupsi gitu ya, dimana korupsi misalnya satu caleg ini berhasil memenangkan suara terbanyak gitu. Nah, dalam masa jabatan dia 5 tahun ini, dalam 1 tahun sampai 3 tahun pertama itu dia bakal fokus buat balikin duit yang dia keluarkan itu untuk masyarakat, karena maksudnya jadi dalam 5 tahun itu 1 sampai 3 tahun dia bakal fokus buat balikin itu duit yang dia keluarin. Nah, tahun keempat sampai kelima baru dia fokus untuk menjalankan proker tersebut gitu. Tapi bisa kita lihat dari awal kalau misalnya caleg itu sudah menanamkan sistem money politik tersebut, pasti kita tahu itu nggak baik dong calegnya gitu sih. Peraturan dan sanksi hukum terkait politik uang gimana? Peraturan di Indonesia pastinya ada gitu ya. Di Indonesia sendiri ada undang-undang yang mengatur pilkada, terus juga undang-undang mengatur pemilihan umum, ada juga namanya pemilihan perundang-undangan komisi pemilihan umum juga. Jadi balik lagi ke pemerintahannya
gimana regulasi tersebut dikuatkan gitu ya, biar nggak ada lagi nih sistem money politik yang masih merajalela di Indonesia gitu. Berarti dari pemerintahnya ya Iya, Kak ya. harus lebih dikuatin Ah. lagi sih ya. Terus lanjut ke pertanyaan terakhir, pernah nggak sih kakaknya nerima serangan fajar? Kalau buat aku sendiri, aku sih belum pernah ya, jadi kayak belum tahu gambaran dikasih duit seberapa atau dikasih apa, tapi buat cerita-cerita kayak dari temen, dari lingkungan sih banyak ya, kayak misalnya dikasih kaos atau mungkin tiba-tiba di hari H dikasih duit gitu ya di amplop, pasti pernah kan. Kakaknya sendiri pernah nggak tuh? Kalau aku sendiri sih nggak pernah ya, karena emang di daerah sini itu nggak pernah ada yang datang kayak gitu. Tapi kayaknya kebanyakan gini nggak sih Kak? Kebanyakan kalau para caleg ini eh, bikin serangan fajar, kebanyakan orang masyarakatnya ini tidak memilih dia secara ini iya kan. benar sih. Kebanyakan seperti itu kan kalau Jadi sekarang. masyarakat udah tahu gitu ya, Iya. kayak kita ambil duitnya aja gitu ya. Kadang milihnya asal-asalan aja juga kan kayak gitu. Sih emang. Balik lagi ke masyarakat itu sendiri sih ya. Jadi terkait pentingnya, terkait judul kita hari ini apa tuh, Meningkatkan peran dari partisipasi. Nah iya, emang penting banget sih buat edukasi ya masyarakat kalau money politik ini tuh kayak sebenarnya merugikan juga buat masyarakat gitu. Jadi harus jangan kita, maksudnya kita dikasih duit di hari H seberapa besar sih gitu, kan dampaknya buat 5 tahun ke depan gitu ya. Jadi kita harus mikir visi misi si caleg ini aja bagus atau enggak gitu sih ya harusnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Mari kita terus aktif dan berpartisipasi dalam menolak politik uang demi masa depan demokrasi yang lebih baik. Sekian dan terima kasih.